Halo para netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, sudah waktunya kita ganti oli lagi. Ya, jadi Shell Advance ini udah pernah kita pakai dan kita review dan kita tes. Dan ya udah 1 minggu kita harus ganti lagi karena permasalahannya adalah mesin Daytona adalah mesin racing, yang dimana kodrat dari mesin racing itu harus sering-sering ganti oli. Kita tidak boleh pelit-pelit dengan apa yang namanya penggantian oli di mesin-mesin yang udah nggak standar atau yang udah di bore up ya. Dan kalau mesin Daytona ini emang dari pabrikan sananya memang kodratnya mesin racing, yang dimana C100 itu modelannya mesinnya sempit dimaksimalkan lagi dengan Daytona. Dan ya sama aja jadinya, kurang lebih sama kayak mesin bore up lah ya, kurang lebih gitulah pokoknya. Dan untuk Cell Advance ini udah menemani kita 1 minggu, overall enak. Cuman ditarikan bawahnya kurang enak karena ya mesin dengan kapasitas seperti itu yang perputaran mesinnya cepat tapi olinya kental itu harus digunakan sedikit agak pelan di awalnya. Karena kalau misalnya dipakai ngebut langsung takutnya gadget. Cuman kalau misalnya udah mesinnya panas udah oke banget. Kagak ada kekurangan di oli ini, tapi harganya cukup oke untuk oli ini ya. Dan kita langsung ganti lagi dengan oli yang sudah pernah kita pakai sebelumnya ya, karena gue mendapatkan oli gratis dari teman gue, yaitu ini dia, oli Motul. Nah, di sini kenapa gue ganti nama-namanya Mantul, Shell, bukan karena gue takut ngesponsorin apa gimana ya kalau di YouTube, tapi karena berhubung gue juga konten kreator TikTok dan TikTok itu agak sensitif dengan menggunakan nama-nama branding seperti ini. Disangka gue dagang ya guys ya, padahal gue kagak dagang. Gue cuman hanya memberitahu dan memberi informasi kepada kalian semua untuk menggunakan oli yang terbaik di motor anda itu apa sih. Tapi ya namanya juga TikTok, kita dianggap dagang, dan jatuhnya konten-konten gue tuh kayak ke take down gitu kalau misalnya pakai nama aslinya. Jadinya ini gue ganti jadi nama Mantul dan Shell jual. Tapi overall oke-oke aja ya, karena kalian atau netizen-netizen sekalian yang budiman kalau nonton channel Kacang gue ini kan rata-rata ya udah paham modelan oli ini tuh oli apa, ini oli apa. Nah, ini gue langsung mau make oli Motul lagi. Kenapa? Karena ini gue dikasih sekitar oli 600 ml. Dan kalau misalnya pengen gue pakai, otomatis gue harus nambahin sekitar 200 ml ya, biar bisa kepake di mesin Daytona. Jadi akhirnya gue beli satu lagi. Nah, kan kalau misalnya 800 ml, gue punya 200 ml sisa ditambahin ke sini, jadi 900 ml juga. Maksudnya jadi 800 mili juga. Jadinya gue punya oli gratis untuk minggu depannya lagi, 2 minggu ke depannya ya. Jadi kita pakai yang ini dulu, habisin. Habis itu kita tambahin ke sini, habis itu udah deh. Kayak biasa lah, langsung jadi oli gratis. Hihui. Nah, kapan lagi ya kan dapat oli gratis yang oli-oli premium seperti ini. Jadi gue juga sedikit penasaran ya, karena gue pakai oli Motul 5110W40 ini dipakai cuman sekitar 2 kali penggantian. Setelahnya gue langsung ngeganti-ganti oli dengan oli-oli dengan merek lain ya, karena penasaran ya. Tapi sejauh ini dengan oli yang ada yang udah pernah gue coba, gue masih terpikat oleh Motul. Kenapa? Karena dengan harga 150, walaupun saeknya itu kecil ya, 10W40 itu kalau kata gue kurang bagus belakangnya nih di mesin Daytona, karena mesin Daytona tuh panas banget anjir. Kalau misalnya udah panas, ini kentelannya tuh udah bukan 40 lagi, malah jadi lebih encer karena melebihi kapasitas panas yang ada di oli ini menurut gua. Oke, gua tegasin itu sekali lagi menurut gua. Dan keunggulan dari oli Motul ini tuh jadi kayak motor 2 tak guys, wanginya tuh enak. Jadi selalu gua merindukan oli-oli yang kayak gini gitu, olinya tuh wangi. Kalau oli Shell kayak gini tuh olinya bau oli biasa. Cuman anehnya oli Shell ini, kalau misalnya kalian pakai lama, ini kan udah gue pakai nih 1 minggu. Nah 1 minggu ini baru kecium wangi-wangian. Entah itu datangnya dari Motul ini, karena sebelumnya gue pernah pakai Motul, tapi kan habis dari Motul 5100 gue pakai Motul yang biru, habis itu gue pakai Shell AX7. Nah
baru pakai sel ini. Nah seharusnya emang wanginya tuh olinya dari oli ini. Wanginya tuh 11-12 kayak motul anjir. Kalau misalnya udah kepake lama, gokil nih oli. Orang di mana-mana oli ya kalau udah dipakai jadi bau tanah. Ini malah jadi wangi gitu. Jadi udah langsung kita dari banyak cincong ya, kita banyak curhat, kita langsung aja pasang oli motul ini di motor Supra Daytona kita. Jadi sebelum kita pasang kita harus pakai gelas ukur dulu. Nah, ini gelas ukurnya udah gue beli juga. Cing cing celing celing. Tapi gelas olinya ini bukan gelas oli nih, sebenarnya gelas minuman biasa yang dimana ukurannya juga gak nyampe 1 liter. Karena kebetulan yang harganya murah cuman ini doang, karena sisanya harganya 25.000. Kalau misalnya 25.000 mendingan beli beli untuk nabung buat beli bensin atau bisa beli oli lagi ya kan ya. Karena buat beginian doang harganya 25.000 yang 1 liter. Mending beli yang ini aja yang murah, harganya cuman 5.000 rupiah. Mungkin di tempat kalian ada yang lebih murah? Tulis aja di kolom komentar. Kalau di tempat gua di lokasi Surabaya sekitaran 5.000-an. Oh iya, dan tadi gue udah nyebut-nyebut Surabaya. Kalau misalnya kalian pengen beli oli ini di mana? Oli ini salah ngambil. Oli ini kita beli di 3H Motorsport. Harganya 145.000. Loh, Bang. Kenapa harganya murah? Apakah ini oli KW? Apakah ini oli yang tidak berkualitas? Apakah ini oli gimana? Kan di official store-nya aja olinya itu harganya sekitar 180.000, Bang. Itu dia. Kalau menurut gue pribadi ya, karena kan motul ini bisa dibilang nih, kalau misalnya kalian baca di belakangnya ini, dia adalah di Indonesia diimpor oleh BB bla bla bla. Nah, ini tuh jadi oli ini tuh bukan oli resmi atau oli yang dibuat di Indonesia ya, melainkan ini adalah oli impor. Sedangkan Shell kan oli yang dibuat di Indonesia kalau nggak salah ya. Enggak ada yang sama deh, dia juga made in Thailand, diimpor langsung dari Thailand. Makanya harganya 11-12. Nah, jadi kemungkinan kalau toko-toko besar kayak dia nih, apalagi 3H ini kalau di Surabaya dia udah memiliki nama yang cukup besar ya. Biasanya dia tuh belinya langsung borongan besar, partai besar, kayak misalnya belilah 1 kontainer atau minimal 1 mobil losbak atau mobil box yang segede losbak gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi dia dapat harga glosiran, habis itu dijual dengan keuntungan yang cukup minim untuk biar laku pada customer-customernya gitu, pada pelanggan-pelanggannya yang pengen beli oli di dia gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ori apa enggak, ini tuh bisa dibilang ori. Karena di sini pun barcode-nya juga kebaca sama langsung ke sana, ke webnya. Nah, jadi kalau misalnya pun lu dapetnya KW, lu bisa langsung komplain aja ke orangnya, karena kebetulan kan dia punya toko offline-nya. Gitu guys. Jadi langsung aja kita pasang ya guys ya. Check it out. Daripada banyak cincong. Oke, let's go. Oke, seperti biasa yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membongkar atau mencopot baut bagian pembuangan si oli dari mesin Daytona ya, yang dimana ini si baut dari pembuangan olinya itu gua pakein yang namanya solasi buat keran. Sebenarnya harusnya pakai sealant dari merek oli ya, biar aman, biar pastinya nggak rembes gitu loh. Cuman untuk sementara gua menggunakan ini dulu karena masih belum dapet yang jual di mana, dan online pun masih pada kosong sih kemarin gua tanyain. Dan ini ya seperti biasa ya, bukanya kayak biasa aja. Dan ini kenapa sih gua pelan-pelan bukanya, karena ini di sini gua bukan di bengkel yang dimana ubinnya itu harus kotor ya. Kalau bengkel kan semakin rame ubinnya harus kotor ya, jadi kadang oli tumpah-tumpahin. Tapi ini karena gua tinggal di mesh, tempat tinggalnya orang banyak, gue takut orang lain kepleset dan tergelincir. Akhirnya gue bongkarnya sedikit-sedikit aja biar nggak muncrat atau nggak tumpahan, intinya gitu. Dan ya ini udah langsung keluar olinya, warnanya hitam, dan sedikit agak menjadi kontroversi buat anak-anak motor yang ada di TikTok ya, karena banyak yang bilang bahwa, bang, masa seminggu sekali ganti oli?
masa sih? Wah, nggak percaya. Ya udah, bisa dilihat dari video ini kondisi olinya kayak gimana, dan kondisi atau olinya tuh kalau udah kepake selama seminggu, terutama nih ya, gue tegesin dulu nih, terutama kalau misalnya gue makainya itu agak sedikit galak ya guys ya, dimana kalau misalnya makainya biasa aja, ya nggak bakal hitam kayak seperti di gambar gitu. Ini kan gue gara-gara kalian juga yang minta, kalian juga yang nyuruh, bang top speed bang, bang coba bang, bang coba ini bang, bang cobain di ini bang. Nah itu semua gue lakuin tuh. Cuman terkadang masih banyak yang suka nanyain, bang mana bang, kok belum main naik sama ini, belum balap sama ini. Itu sebenarnya udah gue lakuin di bagian video-video kalau gue lagi naik ride atau apa, itu sebenarnya udah gue ambilin video-videonya, ketemu moge, ketemu anak motor lainnya. Nah cuman kadang mungkin kalian melewatkan itu ya, karena gue nggak mau ngasih judul yang kayak begitu, karena pastinya dolar kuning ya guys ya. Dan itu agak sedikit cerita dan curhatan gua ya, walaupun agak melayang, agak jauh. Nah ini tuh bisa dilihat kondisi olinya tuh warnanya hitam gitu, hitam legam. Ini tuh pemakaian yang ibaratnya nggak wajar gitu ya. Bisa dibilang kalau gua ngebut sedikit jarak 500 meter dengan gas full, dipaksain ngebut bret gitu, hasilnya olinya seperti ini setelah 1 minggu. Dan itu biasanya gua pakai buat ngebut-ngebutan tuh hampir 3-4 kali per malam ya. Pokoknya kalau gua naik ride tuh pasti gua ngetes ngebut-ngebutan. Dan ini tuh olinya oli Shell yang kemarin, bisa dilihat warnanya udah hitam banget dan agak gimana gitu ya, hitamnya tuh bukan hitam sehat gitu kan ya. Gue juga tahu lah kalau misalnya sejam pun dipakai juga pasti hitam, cuman kan hitamnya tuh hitam oli nggak sehat gitu, oli yang emang seharusnya diganti gitu, karena yang gitu kapasitas mesinnya tuh kecil tuh, si bak koplingnya sama si bak olinya, jadi ya cepet butek jadinya gitu guys ya. Nah di sini kita membiarkan dulu beberapa jam ya, biar si olinya itu pada turun dulu, sisa-sisa olinya. Karena di sini gue mau ganti lagi pakai oli motul, karena gue tidak mau terjadi yang namanya reaksi kimia di dalam mesin. Karena disebabkan beberapa kali ganti oli ya kan, karena unsur dari olinya pun dari setiap merek berbeda-beda, dan bahkan dari merek yang sama pun juga suka berbeda-beda. Dan ini adalah hal yang biasanya gue lakukan setelah di apa ya namanya ya, ditiriskan ditiriskan. Tadi gua lap-lap dulu sisa-sisa yang di pinggir-pinggir dari tutup lubang olinya keluar, habis itu dipasangin lagi yang namanya bautnya biar bersih ya, biar clean gitu, biar nggak mengganggu warga dari mes tempat gua tinggal ini ya guys ya, biar nggak belecetan lah. Sama gua lebih suka mesinnya bersih gitu loh, walaupun tetap kok aja kotor. Gue juga heran sama orang-orang yang bisa ngebersihin mesin. Dan ini langsung tutup aja si lubang olinya. Dan lanjut setelah itu kita siapkan yang namanya corong. Corongnya juga pastiin bersih ya, biar kagak ada pasir yang masuk. Selanjutnya kita bersihkan juga lubang-lubang yang ada di tempat pemasukan oli atau lubang in dari masuknya oli, biar bersih aja gitu, biar enakan dilihatnya gitu ya, biar steril juga sih. Ya kalau misalnya mau ditiru juga nggak apa-apa, nggak ditiru juga nggak apa-apa, emang terlihat ribet ya, cuman ya namanya juga orang ya kan, macem-macem, ada yang bersih ada yang enggak. Dan ini gue lagi nyobain dengan teknik cara pembersihan yang agak ribet. Dan lanjut ini gue bersihin juga tutupnya, karena masih terdapat sisaan oli dari oli Shell ya, biar benar-benar bersih lah, walaupun ada sisa-sisa dikit tapi nggak apa-apa, yang penting benar-benar bersih dari pasir. Nah ini bagian tutup pegangannya juga dilapin juga sekalian biar bersih dan kinclong, oke? Biar mantap, biar enakan gitu dilihatnya di kamera pun. Oke, kita lanjut aja ke tahap selanjutnya ya, setelah udah ngelap-ngelap ini. Nah, ini adalah tahap selanjutnya, karena gue menggunakan oli yang udah bekas dari teman gue. Itu menggunakan oli motul. Ini kenapa gue tutup pakai mantul, karena gue sekalian bikin konten TikTok ya. Kalau di konten TikTok tuh agak sedikit sensitif gitu. Kayak gimana gitu, kayak
gak boleh gitu pakai nama-nama merek-merek gitu, disangka gua tukang oli atau pedagang gitu, harus ikutan bayar promosi atau bayar lah intinya kalau di TikTok. Nah ini karena gua cuma dapatnya 600 mili, jadi gua harus pakai yang namanya gelas ukur biar pas 500 enggak deh 800 atau 900 mili lah buat motor gua. Tapi kayaknya gua di sini makainya 800 ya, karena kan tadi udah ditirisin, jadi yang ada di oil cooler benar-benar turun gitu. Dan ini gue juga ngebersihin dulu cangkir gelas ukurnya, dan setelah udah dibersihin udah nggak ada yang namanya binatang-binatang atau pasir, langsung aja kita tuang. Di sini gelas ukurnya gue dapetnya yang murah ya, yang kecil yang udah gue jelasin, nggak dapet yang 1 liter. Jadi gue pakai yang sekitaran 700, tapi nggak bisa dipakai full karena kalau dipakai full takutnya beleberan kemana-mana. Dan ini gue dapat dari teman gue tuh sekitar 650 mili ya. Dan ini juga termasuk gue nuanginya agak kebanyakan, jadi bakalan belecetan nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah ya, belecetan dikit nggak apa-apa. Nanti semoga aja aman lah, ke depannya pasti masukin ke corong, karena yang kita pakai corong minyak yang kecil, bukan bekas oli yang dipotong itu kan bekas oli yang dipotong enak tuh, nampungnya agak sedikit banyak, jadi gampang nggak belecetan sih. Dan ini langsung kita tuang aja, dan ya ini udah terlihat gua agak sedikit susah ya, agak rungsing ya, karena ya kepenuhan jadinya ngebleber ke kanan kiri, dan akhirnya bener aja tumpah ke bawah. Sayang banget, sekitaran 100 milian ini ketumpah olinya tuh, sia-sia ke jalan atau ke ubin. Tapi nggak apa-apa lah, mau gimana lagi, daripada kita fokus ngurusin yang belecetan terus kita masukinnya malahan jadi belecetan juga, mendingan kita fokus yang mau dimasukin aja gitu guys. Dan ini hingga tetes terakhir ya guys ya, hingga tetes terakhir, asik. Jadi biar nggak ada yang terbuang lagi, karena udah sekitar 600, ada yang jatuh, itu udah pasti berkurangnya lumayan lah. Dan di sini gue nanti bakalan buka yang satunya lagi buat ngisi yang kedua kalinya. Dan ini adalah yang kedua olinya, karena yang tadi itu cuma 600 nggak 1 liter, jadi jangan sampai kalian salah tangkep, tau-tau 2 liter gitu, kagak, ini cuma 800. Ini dibuka, hal yang paling enak oli motor tuh ngebukanya ini nih, ada corongnya gini. Satisfying banget asli dah. Nah ini udah kebuka, terus kita buka segel tutupnya lagi, karena ada 2 segelnya. Cas, enakeun ya kan, satisfying gak sih? Kalau menurut gue sih satisfying. Nah ini tadi gak gue rekam buat yang kedua kalinya. Ini gue masukin sekitar, tadi kan udah 600 dikurang 100 ya, ini sekitar 300 mili lah buat ngemasukin sisa dari oli biar pas ke mesin Daytona ya 800. Tapi kali ini gue pakai 900 ya. Mungkin nanti buat minggu depannya gue pakai sekitar 800 saja, karena menggunakan oli yang sama ya. Cuy, udah ini kayak biasa aja ya, tuangin aja nyampe habis. Gak usah banyak diliatin kali ya, langsung kita skip aja ke tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Udah dibersihin tadi, corongnya udah ambil, udah gue lap dan gue sikat ya biar bersih. Dan ini langsung aja kita tutup pakai tutup olinya ya, yang tadi udah kita lap-lap, terus kita puter-puter dan kita kencangkan. Dan ini adalah cara metode gua untuk menutup lubang oli atau tutupan oli menggunakan lap ya, karena bukannya lebay apa gimana, gua takutnya kalau misalnya pakai tang gua ini, kan tang yang gua punya ini tang apa ya namanya ya, tang jepit yang custom gitu loh, bukan tang yang biasa doang gitu. Nah ini tangnya nih, itu takutnya kepotong, soalnya tuh ada yang tajam-tajam itu tuh buat motong kawat. Nah jadi pakai lap biar nggak kepotong, biar nggak sobek gitu loh. Kalau udah sobek susah nyari tutupnya. Persamaannya gue bingung sama kayak apa. Ada sama kayak Supra 125, cuman si yang buat ngedeteksi panjang di dalamnya itu lebih pendek yang Supra. Kalau yang punya Daytona tuh kan tadi panjang kayak motor-motor gede. Nah kalau gue pakai motor yang CP50 itu dia malahan kegedean lubangnya gitu. Kadang gue bingung emang sih. Nanti gue nyarilah substitusinya biar aman. Dan ini udah selesai, dan nanti kita tesnya di beberapa episode berikutnya. Oke.
Cukup sekian dan terima kasih video kali ini penggantian oli Motul 10W 40 5100. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Guru Dwika Hidayat pamit. See you next video. Bye bye.